Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an wa arsyadani wa iyyakum ila kulli ma yuhibbuhu wa yarda. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita dalam pembahasan fikih dengan membacakan kitab Umdatul Ahkam daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam masalah hukum fikih. Dan pada kajian yang telah lalu kita telah membahas hadis yang pertama, yaitu hadis yang sangat kita hafal dan sering dibahas pada kajian-kajian, yaitu hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas pada hadis yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Abdurrahman bin Sakhar, yakni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jikalau dia berhadas sampai dia berwudu. Jikalau dia berhadas sampai dia berwudu. Makna singkat daripada hadis ini, ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an, adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kaum muslimin salat, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga kaum muslimin supaya tidak melaksanakan salat kecuali atas keadaan yang paling baik. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai orang yang beriman, ambillah perhiasan yang baik untuk kalian ketika kalian akan sholat. Pakaian yang besi, kemudian memakai minyak wangi, dan hal-hal yang lainnya daripada perhiasan. Begitu juga kaum muslimin disyaratkan untuk mandi jinabah ketika dia berhadas besar, atau dia wajib wudu ketika dia wudunya telah batal. Maka ini menunjukkan bahwa seorang muslim yang akan sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia wajib berada pada keadaan yang baik. Li'annaha as-silatul wathiqatu baina rabbi wa 'abdi. Sebab salat itu adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya at-tariqu ila munajatih. Salatlah jalan satu-satunya di samping doa seorang hamba untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wudu, begitu juga bersuci, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa salat tidak diterima jikalau seorang berhadas. Para ulama berbeda pendapat tentang makna hadas di dalam hadis ini. Sebelumnya berbeda pendapat tentang kalimat la yaqbalullah, Allah taala tidak akan menerima. Dari sudut bahasa,
kalimat Allah Ta'ala tidak akan menerima, yatarattab alaihi ats-tsawab, yaitu seorang hamba akan mendapatkan pahala jikalau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini yang dimaksud, ataukah bahwa yang dimaksud adalah bahwa salat seseorang tidak sah? Maka para ulama berbeda pendapat dalam memaknai hadis ini. Akan tetapi sesuai susunan hadis ini, redaksi hadis ini, maka jelas bahwa yang dimaksud tidak diterima di sini bukanlah maknanya mendapatkan pahala dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu juga termasuk di dalamnya. Makna yang dimaksud di sini adalah tidak sah. Ya, tidak sah salat seseorang muslim jikalau dia berhadath sampai dia berwudu. Yang kedua, para ulama berbeda pendapat tentang kalimat hadath di dalam hadis ini. Sebagaimana kita fahami, ikhwan rahimani wa iyyakum jami'an, hadath itu adalah sifat al-ma'nawiyah, sifat maknawi yang ada pada jasad kita. Ya, jikalau seorang junub maka disebut hadas besar. Jikalau seorang tidak wudu maka disebut dengan hadas kecil. Apakah itu yang dimaksud dalam hadis ini? Ataukah semua pembatal wudu? Artinya seorang yang wudu kemudian batal wudunya, dia wajib kembali berwudu sebelum dia akan sholat? Maka pendapat yang kedua inilah yang betul, yang memaknai secara umum, khusus dalam makna hadis ini, bahwa yang dimaksud dengan kalimat Allah Ta'ala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jikalau dia berhadath. Hadis di sini maksudnya umum, jikalau wudunya telah batal sampai dia kembali berwudu. Beberapa hikmah yang bisa diambil, kata beliau, adalah beberapa hikmah fikih atau hukum fikih yang bisa diambil daripada hadis ini. Yang pertama, jelas bahwa salat dengan alasan apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak sah sampai dia suci daripada dua hadas, yakni hadas besar maupun hadas kecil. Adapun makna yang lebih umum, yakni wudunya sah sebelum dia melaksanakan salat. Apa saja pembatal wudu, ikhwah? Siapa yang masih ingat dulu ketika kita membacakan kitab Fiqhul Wajiz? Ya, siapa masih ingat, ikhwan? Apa saja pembatal wudu? Ya, yang pertama adalah keluarnya sesuatu daripada dua jalan, depan dan belakang. Adapun yang kedua, adalah zawadul akal, hilangnya akal, baik gila atau mabuk atau semisalnya. Adapun yang ketiga adalah an-naumul mustaghriq, tidur yang sampai hilang kesadarannya. Yang berikutnya bagi seorang wanita adalah datangnya haid dan nifas. Kemudian al-khuruj minal Islam, keluarnya seseorang daripada al-Islam. Dan satu hal yang diikhtilafkan oleh para ulama, yaitu makan daging onta. Makan daging onta. Ya, tentu saja juga jima atau berhubungan itu juga merupakan pembatal wudu. Nah, adapun yang kedua, kata beliau, annal hadatsa naqidun lil wudu, bahwa terjadinya hadas tadi, keluarnya sesuatu misalkan dari dua jalan atau salah satunya, itu membatalkan wudu. Dan kaidahnya setiap pembatal wudu ketika dia sedang sholat otomatis juga membatalkan sholat. Karena wudunya batal, maka sholatnya juga batal ketika dia tengah sholat. Lagi sholat kemudian dia buang angin misalkan, atau merasa netes sesuatu dan dia yakin akan hal itu, maka sholatnya batal. Adapun yang ketiga, al-muradu bi adamil qabuli huna adamu sihhati salati wa adamu ijza'iha.
Sebagaimana yang telah kita maksudkan dan telah saya jelaskan tadi, ikhwan, bahwa yang dimaksud dengan tidak diterima di sini adalah tidak sah. Adalah tidak sah. Bukan berarti sebagaimana pembahasan syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan mutaba'ah. Jadi seorang yang sah belum tentu diterima amalannya. Misalkan seorang sholat tercukupi syaratnya. Apa saja syarat sholat, ikhwan? Yang pertama adalah dukhulul waqt, masuknya waktu. Yang kedua adalah bersih daripada dua hadas dan juga bersih daripada najis. Yang ketiga adalah situl aurat, menutup aurat. Yang keempat adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Kemudian juga terpenuhi rukunnya, maka salatnya telah sah. Apakah setiap ibadah yang sah otomatis diterima oleh Allah dalam artian mendapatkan pahala, keridhaan, penghapusan dosa? Pada sebagian amalan yang khusus disebutkan bisa menghapuskan dosa ataukah tidak? Belum tentu. Jadi tidak setiap ibadah yang sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap amalan yang diterima oleh Allah pasti sah. Nah, yang dimaksud di sini adalah yaitu sah. Ya, jadi jikalau seorang berhadas maka salatnya tidak diterima, maksudnya tidak sah. Dan hadis ini sebagaimana kita maklumi menunjukkan salah satu syarat sah salat, yaitu bahwa seorang wajib dalam keadaan suci. Wajib dalam keadaan suci. Ya, kembali ikhwan, nanti tolong diusahakan bukunya. Ya, insyaallah minggu depan sudah punya semua, insyaallah. Baik, kita bacakan hadis yang berikutnya. Al-hadits tsalits, hadis yang ketiga. An Abdullah bin Amr bin al-As, daripada sahabat Abdullah bin Amr bin al-As. Daripada sahabat Abdullah bin Amr bin al-As. Jadi di kalangan para sahabat itu ada 4 ulama yang namanya semuanya adalah Abdullah, disebut dengan Abadillah. Jadi namanya semuanya adalah Abdullah. Siapa saja? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin al-As, Abdullah bin Mas'ud. Ini disebut dengan 4 Abadillah, 4 orang sahabat yang namanya semuanya adalah Abdullah. Padahal di zaman tersebut ada 100 orang sahabat yang namanya Abdullah. Kadang-kadang kita segan ngasih nama anak Abdullah, Muhammad, Ahmad. Wah, tetangga sudah ada, nggak enak sama. Ya nggak apa-apa sama, yang penting maknanya bagus. Di zaman sahabat ada 100 orang namanya Abdullah. Taib, an Abdullah bin Amr bin al-As, daripada sahabat Abdullah bin Amr bin al-As. Wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As dan Abu Hurairah serta Aisyah. Jadi dari 3 orang sahabat. Mereka semua meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah berkata, atau lebih tepatnya teriak, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang akan mendapatkan azab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu saat Rasulullah SAW melihat para sahabat atau beberapa orang sahabat yang ketika wudu tumitnya tidak basah. Ya, satu atau beberapa sahabat yang ketika wudu tumitnya tidak basah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang akan diazab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kalimat wail, silahkan ikhwan, kalimat wail dalam Al-Qur'an contohnya.
wailul lil mutaffifin, celaka orang yang pas menjual mengurangi timbangan, pas beli pengennya minta ditambah. Pertama, yang kedua apalagi ya yang ada kalimat wailnya, celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Enggak boleh tanya fawailul lil musallin. Itu enggak boleh waqaf. Enggak boleh berhenti. Sebab kalimatnya bisa menjadi celakalah orang-orang yang salat. Dua, yang ketiga wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi pencela dan pengumpat. Yang ketiga fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah apa yang mereka tulis daripada mengubah kitab suci, dan celakalah apa yang telah mereka usahakan. Fawailul lil ladzina kafaru mi yaumil ladzi kanu yu'adun. Celakalah orang kafir yang pada hari yang telah ditentukan dan dijanjikan kepada mereka, yakni yaumul hisab. Taib. Jadi maknanya adalah al-wail ini mendoakan kecelakaan, celaka atau azab atau kebinasaan. Adapun al-aqab jamak daripada akib, yakni tumit. Mana singkatnya beliau sebutkan bahwa Rasulullah SAW mentahdir, memperingatkan umatnya daripada menyepelekan wudu atau tidak sempurnanya dalam wudu. Misalkan mata kakinya tidak basah. Jadi kalau tangan kan sampai ke siku. Nah, sikunya enggak basah. Sampai itu artinya sikunya juga basah. Kaki sampai mata kaki, artinya mata kakinya juga basah. Tumit juga basah, sela-selanya juga basah. Maka seorang wajib sempurna dalam wudu. Ulama ikhtilaf atau para sahabat ikhtilaf tentang makna hadis Rasulullah SAW. Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati qurran muhajjalina min atharil wudu. Bahwa umatku akan dipanggil kelak pada hari kiamat dengan cahaya bekas wudu. Ada tambahan di sana. Ada tambahan kalimat hadis, maka tambahkanlah. Makanya Abu Hurairah diriwayatkan kalau wudu itu enggak sampai di sini, tapi sampai di sini. Pas cuci kaki bukan sama mata kaki, tapi sampai ke kutis. Maka ditegur oleh sahabat Abdullah bin Umar. Kenapa demikian? Ya, ini ada hadis Nabi akan bercahaya kelak. Maka beliau memberikan nasihat bahwa yang dimaksud adalah tempat-tempat yang telah ditentukan untuk wudu. Meskipun ditambah, tetap yang dimaksud adalah anggota yang wajib untuk dibasuh. Jadi tidak perlu misalkan sampai ke sini atau sampai ke lutut. Ya, itu namanya gulu, berlebih-lebihan. Dan biasanya kata beliau, bagi mereka yang kurang memperhatikan, kadang-kadang ada ketidaktelitian ketika membasuh anggota wudu. Mungkin pada lipatan daging, terutama bagi yang gemuk misalkan, atau mungkin pada sela-sela jari kaki dan tangan, atau mungkin pada batas yaitu siku dan mata kaki, atau batas wajah, atau juga tumit. Maka ini harus diperhatikan oleh seorang muslim. Sebab tumit saja yang tidak basah dengan air wudu itu sudah diancam dengan api. Nah, apalagi yang enggak pernah wudu, gitu ya. Orang yang wudu saja tapi tumitnya enggak basah sudah diancam, apalagi yang jarang wudu atau enggak pernah. Adapun beberapa hukum fikih yang kita bisa ambil, kata beliau penulis kitab ini, wujubul i'tina'i bi a'dha'il wudu wa adam al-ikhlal bi syai'in minha wa qad nassal haditsu 'ala al-qadamaini. Hadis ini menunjukkan bahwa kita kaum muslimin wajib memperhatikan
anggota-anggota yang wajib dibasuh ketika wudu dan tidak menyepelekan sedikit pun. Dan hadis ini menunjukkan tentang kedua telapak kaki serta anggota-anggota wudu yang lainnya. Adapun yang kedua, di sini ada al-wa'idu syadidul lil mukhilli fi wudu'i. Jadi dalam hadis di atas tadi ada ancaman yang keras bagi seseorang yang menyepelekan wudunya. Adapun yang ketiga kata beliau, annal wajiba fi rijlaini al-ghuslu fil wudu, bahwa yang wajib dalam kedua kaki adalah dicuci, dibasuh, bukan disapu. Disapu nanti khusus syariatnya namanya adalah mashul khuffain, yaitu mengusap kedua khuf atau kedua sepatu. Nah, Syiah tidak mengakui mengusap kedua sepatu. Bagi mukim 1 hari 1 malam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Nah, adapun dalam wudu biasa maka wajib dibasuh. Syiah tidak. Jadi Syiah itu hanya dibasuh begini saja. Dalam setiap kesempatan, dalam semua wudu mereka tidak membasuh kaki. Kalau ada yang wudu cuma gini aja, nah itu berarti adalah Syiah. Begitu juga Syiah itu wudu cukup begini. Kalau nggak sampai tinggal digini-ginikan. Padahal makna membasuh itu adalah al-ghuslu itu adalah ijra'ul ma, mengalirkan air, membasahi. Antum perhatikan video praktek wudu Syiah. Jadi wudunya cuma begini, sisanya itu tinggal digosok-gosok sampai ke batasnya. Misalkan dia wudunya cuma sampai sini, sisanya cukup diusap-usap saja. Bahkan menurut mereka boleh wudu dengan anduk yang dibasahi. Jadi cukup ya yang penting basah lah. Ya, ini Syiah. Maka hati-hati. Ya, salah seorang tokoh Syiah bisa menjadi penasihat presiden, kan begitu luar biasa. Jadi Syiah di Indonesia sudah kuat. Suatu saat 2 orang ustadz Ahlus Sunnah di Indonesia berdebat dengan tokoh Syiah. Saat ini dia jadi penasihat presiden yang saat ini berkuasa. Ketika terpojok dalam debat, dia katakan, kalian suatu saat akan melihat apa yang akan kami lakukan terhadap kalian ketika kami telah kuat. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa Syiah ini, mereka sesat dan juga sangat berbahaya. Kemudian hadis yang ketiga, hadisnya singkat-singkat, kita bacakan 2 atau 3 hadis. Hadis yang keempat, al-hadisul rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma." Kalau di antara kalian akan berwudu, maka masukkanlah ke dalam hidungnya sedikit air. Thumma liyastanthir, kemudian hendaklah dia keluarkan. Wa man istajmara falyutir, barang siapa yang istitabah, istinja, tidak mendapatkan air maka boleh dengan batu. Disunnahkan jumlahnya al-witr. Mana witr al-ikhwan? Ganjil. Ganjil di sini kata Imam Syafi'i minimal 3. Jadi salat witr itu salat ganjil. Maka dalam mazhab Syafi'i enggak boleh 1 rakaat. Harus 3 rakaat, minimal witr itu 3 rakaat. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaksil, ya kecuali salat seorang di tengah malam kemudian satunya tadi sebagai penutup. Sebagaimana hadis riwayat Abdullah bin Umar, jikalau seorang kalian bangun di tengah malam kemudian takut kedapatan waktu subuh, maka ditutup dengan 1 rakaat. Tapi tidak sekonyong-konyong bangun habis itu langsung witir 1 rakaat. Itu yang tidak diperbolehkan oleh para ulama. Jadi sholat dulu 1 rakaat tadi hanya sebagai witirnya, penutup.
Wa idza stayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Dan jikalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia cuci kedua tangannya di luar bejana sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Rasulullah biasanya wudu di dalam bejana. Tapi sebelum memasukkan tangan beliau ke bejana, beliau mencuci kedua tangan di luar bejana. Nah, apakah ini sifatnya wajib? Yakni ketika bangun tidur sifatnya wajib mencuci tangan 3 kali, ataukah sifatnya sunnah? Permasalahan yang kedua, apakah yang dimaksud tidur di sini adalah tidur di malam hari ataukah tidur kapan saja? Yang lebih rajih adalah tidur di malam hari. Ya, mabit tidaklah dikatakan mabit kecuali di malam hari. Dan Imam Ahmad berpendapat wajib mencuci tangan ketika bangun dari tidur malam. Sunnah ketika tidak bangun tidur daripada malam hari. Seperti itu. Ada seorang yang menyatakan, ngapain mencuci tangan habis tidur? Saya besok wudu langsung, habis bangun tidur langsung wudu, nggak usah mencuci tangan. Besoknya dia dapat tangannya masuk ke belakang, pas bangun tidurnya masuk ke belakang. Sebagaimana dijelaskan juga oleh para ulama hadis, bahwa dulu ada seorang ulama hadis yang setiap membacakan hadis di hadapan muridnya selalu pakai hijab. Biasanya hijab itu kan antara laki-laki dan perempuan. Ini ustadznya laki-laki, muridnya laki-laki tapi pakai hijab. Ya, ketika masa akhir daripada pembacaan kitab hadis, pada sebagian muridnya dia katakan, maukah aku perlihatkan dan aku jelaskan kenapa selama ini ada hijab. Sesungguhnya selama ini ada syak dalam hatiku terhadap hadis Rasulullah SAW yang sahih. Barang siapa yang mendahului imam bangkit daripada rukuk atau sujud, maka ditakutkan Allah Ta'ala ubah wajahnya menjadi wajah keledai. Saya suka ketukar kedelai dan keledai ini. Nah, keledai akan diubah. Maka sengaja suatu saat aku bangkit duluan, ternyata wajahku saat ini berubah menjadi wajah keledai. Jadi jangan coba-coba gitu ya. Kali saja antum, wah betul apa enggak ini hadis? Coba-cobalah gitu. Baik, sampai di sini dulu ya kawan. Hadis keempat nanti kita ulang lagi. Mungkin ada pertanyaan, tafadhalu, silakan. Iya, silakan ya kawan. Mungkin ada pertanyaan. Ya, yang minum kita ingatkan dengan tangan kanan kepada ikhwan sekalian. Taib, mungkin ada yang belum jelas atau ada keterangan tambahan? Ya. Nah, ini Ustaz, masalah hubungan dia kan berwudu cara berwudu yang satu pakai satu botol anu bersama. Yang gimana caranya dia dilihat cuma di kayaknya waktu diterangkan di ruang itu di sekali dengan satu gelas air. Iya, itu tetap dialirkan. Yang saya maksud Syiah tadi yang dibatasi ini, habis itu di yang basah tadi di apa namanya? Diusap-usap ke yang belum kena air. Adapun sedikit tadi tetap kena semua. Susah bagi kita yang belum biasa, tapi dianggap memang biasa seperti itu. Dengan kalau begini kayaknya enggak. Kalau begini enggak. Kalau dua begini bisa. Ya. Jadi satu, ya Rasulullah SAW itu mandi dengan 1 atau 2 sa'. 1 sa' itu sekitar 3 kilo atau 3 liter lah, anggaplah demikian. 1 atau 2 sa'. Ya 3, 6 atau 4 liter udah bisa. Kemudian Rasulullah SAW wudu bisa dengan 1 mud atau 2 mud. Biasanya ada kalau kita haji pernah Pak, itu kan repotnya di bulan puasa. Kalau umrah itu sangat penuh.
saya waktu itu sampai 7 juta lebih. Kalaulah jumlah haji cuma 5-6 juta, maka umrah itu bisa 8 juta lebih. Dan repotnya ngumpul semua di Masjidil Haram. Semuanya mencari keutamaan, terutama pada 10 terakhir bulan Ramadan. Itu 8 juta lebih numpuk di masjid. Bisa bayangkan kalau kita dalam masjid kemudian batal wudu, susah jalan, itu nggak bisa jalan lagi. Sedangkan kita nggak mungkin nggak sholat. Kalau di luar Ramadan masih bisa di tempat Zam-Zam. Bapak yang umrah atau haji bisa membayangkan Masjidil Haram, masih bisa ambil botol aqua yang setengah liter itu atau seperti itu kurang lebih, masih bisa wudu gantian dengan temannya. Tapi bayangkan ketika di bulan Ramadan dimatiin semua aquanya, Zam-Zamnya. Mau wudu di Zam-Zam juga nggak bisa, jadi harus keluar. Masya Allah, itu butuh perjuangan. Habis wudu selesai lagi sholat. Kadang masih desak-desakan mau wudu, sholat sudah selesai. Masya Allah. Jadi saya kira lebih sedikit daripada ini, 1,5 atau 2 kali ini bisa. Dan saya sering praktekkan di sana saat itu ketika di Sudan. Dan memang hal yang biasa di sana, wudu dengan air yang sedikit. Kalau kita mungkin ya berapa ya biasanya? Kalau mandi mungkin ya 1 ember gede lah atau sedang. Kalau wudu ya minimal 3 gayung lah paling enggak, kan gitu ya. Ya 1 gayung itu sudah bisa. Ukuran 1 gayung lah kalau kita itu sudah pas. 1 gayung yang sedang itu bisa. Iya, taib silakan. Iya, nah, Pak. Masalah wudu ini. Masalah wudu ya. Kan biasanya ada yang dari ini ke situ, ada ke bawah. Gimana dalam hal ini? Terus yang ini mulut kalian ke hidung atau mulut baru ke hidung? Tolong dijelaskan. Iya. Ya, ikhwan rahimani wa iyyakum jami'an, al-madmadah summa al-istinsyaq, summa al-istinsal. Kumu-kumu masukkan air ke hidung kemudian istinsal. Madmadah tadi masukkan air ke mulut, diputar-putarkan begini. Kecuali ketika saat puasa nggak boleh, kecuali sekedarnya saja. Adapun istinsyaq itu masukkan air ke hidung. Dan dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib itu 1 cedukan. Ya, gitu ya. Saya pernah dijelaskan waktu kecil. Jadi air mulut tadi dikehidungkan kemudian dikeluarkan lewat hidung. Waduh, kata saya sulit betul. Ternyata enggak seperti itu gitu ya. Jadi maksudnya terpisah, yang di mulut kemudian di hidung. Yang di hidung ini sampai ke pangkal. Setelah itu istinsai dengan ini jari sebelah kiri, seperti itu. Jadi bersamaan kumur-kumur, kemudian masuk lagi ke hidung, habis itu dikeluarkan. Kemudian yang kedua tadi, Apa dari ini ujung jari ke situ atau? iya, tidak dijelaskan. Wallahu taala alam bissawab. Sejauh yang saya baca tidak dijelaskan apakah dari ujung, apakah dari siku ke bawah. Apakah dari mata kaki ataukah dari ujung jari kaki, bebas saja. Yang penting penekanan dari Rasulullah SAW itu ada di sela-sela. Maksudnya disunahkan untuk di sela-sela. Apakah nyela-nyela bebas? Apakah dengan hanya tangan kiri? Itu khilaf di kalangan para ulama. Apakah dengan hanya kelingking atau yang lainnya? Itu pembahasannya nanti ada. Ya. Jadi yang jelas di sela-sela, tetapi nggak mesti begini atau begini dulu. Gimana gampangnya? Ya. Baik, nah, silahkan ikhwan, mungkin ada yang lain. Nah, kalau di kamar mandi apakah tidak boleh duduk di kamar mandi yang ada klosetnya, apakah tidak boleh? Kemudian yang kedua, masalah syarat sahnya tadi di sekolah itu bahwa harus menunggu sholat. Dan janganlah kalau celana kita buat
berlubang atau tidak ada tahu berlubang, apakah itu termasuk membatalkan ataukah Iya. Bagaimana dengan wudu di kamar mandi? Ini banyak ditanyakan kepada para ulama. Sebab berkenaan dengan salah satu wajib wudu kata Imam Ahmad atau sunnah wudu menurut pendapat Imam Syafi'i, yaitu membaca bismillah. Apakah boleh membaca bismillah di toilet? Tentu saja nggak boleh. Kan begitu ya. Itu tempat yang tidak boleh seseorang berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW saja hanya tidak berzikir saat di dalam toilet. Maka ketika keluarnya menyatakan, Ghufranaka ya Allah, aku mohon ampunanmu. Iya, seperti itu. Maka para ulama ada yang menyatakan tidak boleh sama sekali dalam hal ini. Dan dijelaskan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwa lazimnya dalam mandi junub itu wudu dulu dimulakan dengan wudu, dan wudu awalnya dengan bismillah. Maka tentu saja membaca bismillah, habis itu wudu, habis itu kemudian mandi. Tetapi tentu saja al-khuruj minal khilaf aula, keluar daripada perselisihan lebih utama. Maksudnya jangan wudu di dalam toilet. Wudu di kamar mandi boleh, tapi wudu di toilet itu susahnya, nggak bisa baca bismillah. Sudah pertama saja bismillah, masuk kamar mandi kan bacanya apa? Bismillah. Bismillah saja sudah cukup. Atau bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi bismillah saja sudah cukup. Niatkan sekalian untuk wudu. Jadi kita masuk langsung wudu. Bismillah kamar mandi, dan itu juga untuk wudu. Dan itu tidak bisa digunakan kalau kita ngapa-ngapain dulu. Bismillah kemudian masuk kamar mandi, habis itu cuci pakaian dulu baru mandi, baru mau wudu lagi, ya mau nggak mau bismillah lagi. Tapi atas qaul al-Imam Asy-Syafi'i bismillah hanya sunnah, artinya boleh ditinggal. Nah, masalahnya Imam Ahmad tadi menyatakan wajib. La wudu'a liman lam yaqra bil basmalah. Tidak sah wudu bagi seseorang yang tidak membaca bismillah. Keluar daripada perselisihan lebih utama. Maksudnya ya masalah di kamar mandi, tapi lebih aman, apalagi ada uang. Ruangan rumah juga lumayan. Pisahkan antara kamar mandi dengan toilet, itu idealnya, Pak. Tapi kan rata-rata enggak, sudah jarang yang kayak gitu ya. Rata-rata sekalian toilet, sekalian kamar mandi. Beda hukum antara toilet dengan kamar mandi, itu beda. Ya. Baik. Jadi harus kita hindari dan tidak boleh membaca bismillah, insyaallah itu yang lebih kuat sama sekali dengan alasan apapun di dalam toilet. Ya, bisa sebelumnya atau lebih aman jangan di toilet wudunya. Wudu dulu di luar, habis itu baru kemudian mandi di dalam. Kalaupun menyatu dua-duanya, toilet dan kamar mandi, tidak masalah yang demikian. Baik, sudah waktu ya. Masih ada. Taib mungkin ada yang lain, silakan jawab. Nah, satu lagi mungkin silakan. Ini kalau bisa kita ngapal hadisnya. Jadi hadis yang pertama dihafal, hadis kedua dihafal, hadis ketiga dihafal. Satu minggu satu hadis, kan lumayan ya. Satu minggu satu hadis. Kalau Ustadz kebanyakan satu hari satu hadis, atau satu hari 3 hadis, biasa begitu yang sungguh-sungguh, mereka yang rajin belajar. Nah, kalau kita lumayan, satu minggu satu hadis ya.
lama-lama kan bisa meningkat. Baik, sampai di sini ikhwan, semoga bermanfaat daripada 4 hadis yang kita bacakan tadi daripada kitab Umdatul Ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.